An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min ayyamin, tidak ada sehari-hari, al amalu as-salihu, yaitu perbuatan amal ibadah, fiha, di dalamnya, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyam, dari hari-hari ini, yakni yaumul asyr, yaitu adalah hari yang 10. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wala jihada fi sabilillah, walaupun amalan itu adalah jihad fisabilillah. Qala, beliau pun menjawab, wala jihada fisabilillah, walaupun itu amal ibadah jihad fisabilillah, illa rajulun, kecuali seseorang, kharaja binafsihi, yang dia itu keluar dengan jiwanya, wa malihi, dan juga hartanya, summa lam yarji, kemudian dia itu tidak kembali, min dalika, dari itu, bisyai'in, dengan sesuatu. Jadi orang yang keluar dari rumahnya dengan jiwanya, dengan hartanya, berarti kalau dia sudah tidak kembali, berarti dia adalah orang yang mati syahid. Ya. Inilah nanti yang dapat menandingi amal ibadah yang dilakukan seseorang di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi tidak ada hari yang yang betul-betul sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal soleh di dalamnya, yaitu kecuali dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebenarnya kalau kita bandingkan 10 awal bulan Dzulhijjah dengan 10 akhir bulan Ramadan, kira-kira mana yang lebih utama? Kalau yang saya tahu, kalaulah di akhir bulan Ramadan itu tidak ada Lailatul Qadar, maka 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih afdol, lebih utama. Ya. Kalaulah tidak ada Lailatul Qadar pada 10 akhir pada bulan Ramadan, ya, maka 10 awal bulan Dzulhijjah ini lebih utama. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih hari Jumat itu adalah hari yang baik dalam satu pekan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Yaumul Arafah, itu hari yang paling utama, paling afdal dalam urutan dihitung satu tahunnya. Ya. Apalagi kalau nanti hari Arafah plus dia itu hari Jumat, ya, jadi double ya kemuliaannya pada hari itu. Ya. Kemudian kalau kelompokan, ya, kalau malam, Allah Subhanahu wa taala memilih yaitu Lailatul Qadar itu lebih utama daripada malam-malam yang lain. Tapi kalau kumpulan 10 hari, kumpulannya adalah 10 hari, maka 10 awal tanggal Dzulhijjah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu adalah lebih utama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi amal soleh di dalamnya itu betul-betul sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Ibnu Rajab, wa idza kana ahabu ilallah fa huwa afdalu indahu. Maka kalau itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal soleh di dalam 10 awal bulan Dzulhijjah itu, fa huwa afdalu indahu, maka itu adalah sesuatu yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu yang sangat baik, ya, suatu yang sangat mulia, seorang dapat melakukan ketaatan di dalam bulan 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau kita kadang ingin mengejar Lailatul Qadar, sedang Lailatul Qadar itu bisa jatuh pada tanggal 21, 23, 25, 27 ataupun 29. Kita masih mencari-cari. Tetapi ini sudah sangat jelas dari awal bulan sampai tanggal ke-10. Jadi sudah jelas, sudah ditentukan. Ya. Itu adalah sebuah kemuliaan dari bulan
bulan Dzulhijjah ya. Jadi kalau kita mungkin ingin beribadah dengan tilawatul Quran yang kuat ya, ataupun qiyamul lail yang kuat itu ya, di bulan Ramadan kita pada bulan awal Lailatul Qadar, kita wah ini tanggal ganjil, kita semangat. Kemudian besok genap biasa-biasa saja. Kemudian besoknya ganjil lagi, semangat lagi gitu ya. Jadi kita masih mencari-cari. Tetapi ini sudah dinyatakan secara jelas dari awal bulan sampai tanggal ke-10. Maka ini harusnya menjadi diri kita itu lebih semangat untuk melakukan ibadah di dalam 10 awal bulan Dzulhijjah ini, Pak. Karena ini lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal apa saja yang dapat kita laksanakan di dalam bulan Dzulhijjah? Yang pertama adalah al-hajj wal umrah, yaitu adalah haji ataupun umrah. Kemudian juga as-saum, ini yang kalau mungkin kita kemarin bulan Dzulhijjah seringnya kita puasa mungkin cuma tanggal 9 Pak biasanya ya. Biasanya kita cuma tanggal 9. Nah, ini kalau bisa dilaksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tidak hanya tanggal 9-nya saja. Ya. Karena ini adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. As-saumu li wa ana ajzi bihi, ya. Rasulullah SAW bersabda, as-saumu adapun puasa itu li adalah untukku, wa ana dan adapun saya ajzi bihi adalah yang akan memberikan jaza, memberikan balasan atasnya, ya. Nah, ini orang di dalam melakukan puasa dia betul-betul bisa menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah betul-betul ibadah yang tersembunyi, ya. Ibadah puasa, ya. Lalu apakah Rasulullah Muhammad dan para sahabatnya itu juga melakukan puasa khusus awal bulan Dzulhijjah? Jawabannya adalah tidak, ya. Rasulullah SAW itu tidak melakukan puasa secara khusus pada awal bulan Dzulhijjah. Tetapi dari keumuman dalil tadi bahwasanya ibadah di dalamnya 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah lebih utama, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama, amalan apa yang betul-betul sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah saum yang 24 jam ataupun pada waktu kita menahan makan dan minum dan sesuatu yang membatalkan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita dari pagi ataupun setelah subuh sampai maghrib kita baca Quran sendiri, kira-kira kuat enggak, Pak? Ya mungkin kita tidak kuat membaca Quran secara terus-menerus. Kemudian kalau kita dari awal hari sampai di akhir hari kita keluarkan untuk infak dan sedekah uang kita, kira-kira kuat enggak finansial kita? Ini mungkin tidak kuat, ya. Tapi dengan puasa insya Allah semua umat Islam itu mampu untuk melaksanakannya, yaitu ibadah saum, ya. Maka di sana amal ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika di dalamnya terdapat ikhlas dan mutabaah. Ikhlas dan juga mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa ikhlas itu dijadikan nomor 1, ya? Kenapa ikhlas itu dijadikan yang awal, ya? Karena yang pertama adalah ikhlas itu di dalam sebuah ibadah itu harus ada. Kalau mutabaah mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, kita masih dalam proses belajar, ya. Yang kedua, kadang memang ada ibadah yang oleh Rasulullah Muhammad SAW itu disebutkan secara umum, kemudian umat Islam memberikan kesimpulannya. Seperti doa, ya. Doa itu sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah pernah Rasulullah SAW juga mengajarkan doa tatkala kita ingin membangun rumah, semoga rumah saya ini dalam 1 bulan selesai? Tidak ada doa secara khusus, ya. Ikhlasnya harus ada. Nah, maka ini Rasulullah SAW memberikan gambaran secara global. Begitu juga dengan puasa tadi, ya. Puasa Rasulullah SAW memberikan secara global, ya, kemudian dalilnya juga global untuk
amal di dalam 10 awal bulan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka diusahakan banyak-banyak nanti melakukan saum dari awal bulan sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian juga bisa untuk iktsaru min dzikri wa tahlili wa tahmidi, yaitu memperbanyak zikir, memperbanyak membaca tahlil yaitu la ilaha illallah, dan juga memperbanyak membaca tahmid ataupun memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala di dalam hari-hari yang telah diketahui, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian juga ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, fa'aksiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmidi. Maka perbanyaklah di dalamnya itu dalam 10 awal bulan Dzulhijjah tadi, dari membaca tahlil, membaca takbir, kemudian membaca tahmid ya. Kemudian kalau takbir ya, tentang takbiran. Takbiran itu kalau bulan Dzulhijjah ataupun Idul Adha itu lebih banyak, lebih panjang waktunya daripada Idul Fitri. Yaitu setelah subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai hari tasyrik. Berarti tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Berapa hari, Pak? 5 hari. Jadi bulan Idul Adha itu lebih panjang harusnya perayaannya daripada Idul Fitri. Idul Fitri tanggal untuk takbiran cukup tanggal 1 gitu. 1 Syawal. Maka harusnya ini kalau waktu normal itu libur sekolah anak-anak itu untuk Idul Fitri dan Idul Adha itu harusnya lebih panjang Idul Fitri dan Idul Adha ini harusnya. Harusnya lebih panjang dari Idul Adha karena perayaannya lebih panjang ya. Syiarnya lebih ketara aja di bulan Idul Adha ya. Tanggal 9, 10, 11, 12, 13 itu disunahkan untuk takbiran nantinya. Inilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan ataupun perkara 10 awal bulan Dzulhijjah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hari Arafah, fadhailu yaumul Arafah ya, keutamaan bulan Arafah. Yang pertama adalah anahu yaumul ikmaluddin wa itmamun ni'mah. Sesungguhnya dia, yaitu hari Arafah tadi adalah hari penyempurnaan agama dan juga penyempurnaan nikmat ya. Ada seorang Yahudi yang bertanya kepada Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Orang Yahudi ini mengatakan gini, ayatun fi kitabikum, ada satu ayat di kitab kalian, yaitu kitab Al-Quran, taqra'unaha, yang kalian itu membacanya, lau alaina, kalaulah atas kami, ma'syarul Yahud, yaitu orang-orang Yahudi, nazalat, ayat ini turun ya. Jadi ada satu ayat yang dibaca oleh umat Islam, kalaulah satu ayat ini turun di tengah-tengah orang Yahudi, latakhotna dzalikal yaum aidan, maka sungguh aku akan ataupun kita akan jadikan hari itu adalah hari raya. Qala, maka Amirul Mukminin mengatakan, ayu ayatin, ayat apa itu? Qala, maka dia itu berkata, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ketiga ini. Jadi orang Yahudi mengatakan kalau ayat ini al yauma akmaltu ini kalau turun di tengah-tengah mereka, maka sungguh akan kita jadikan hari itu, hari turunnya itu sebagai hari raya. Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin pada waktu itu mengatakan, qala Umar berkata, qad arafna dzalikal yaum wal makanul ladzi nazalat fihi, sungguh kami mengetahui
hari itu dan juga tempatnya yang turun di dalamnya ayat itu ala Nabi SAW, atas Nabi Muhammad SAW. Wa huwa qaimun, pada waktu itu Nabi Muhammad SAW qaimun, dalam keadaan berdiri, bi Arafah, pada hari Arafah, yauma Jum'ah, yaitu pada hari Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi kalaulah ayat ini turun pada orang-orang Yahudi, kata ulamanya Yahudi ini, sungguh kita akan jadikan hari itu adalah hari besar, hari Id itu ya. Ini yang yang dikatakan oleh orang Yahudi. Maka dijadikan Yaumul Arafah ini juga adalah hari Id ya, ataupun Ayamul Id. Padahal hari Arafah itu jatuh pada tanggal pinten, Pak? 9 Dzulhijjah. Pada bulan 9 Dzulhijjah itu kita disunahkan untuk berpuasa. Nah, berarti kalau Id, padahal itu kan hari besar, tidak boleh puasa. Wah, tidak seperti itu maksudnya ya. Id di situ adalah untuk para orang-orang yang melakukan wukuf di padang Arafah. Mereka tidak melakukan puasa. Sedangkan yang dia itu tidak melakukan wukuf di Arafah, maka umat Islam yang lain adalah melakukan puasa gitu ya. Lalu puasa Arafah itu emang ini ada perbedaan, apakah tanggal 9 Dzulhijjah, apakah di saat orang-orang haji itu wukuf di padang Arafah ya. Ini ada perbedaannya, monggo mau ngambil yang mana, pada saat mereka wukuf kita puasa, ataukah pada waktu 9 Dzulhijjah di tempat kita kemudian kita melakukan puasa. Semonggo nih ya. Karena kadang terjadi perbedaan munculnya hilal ya, munculnya hilal ya. Ngaten wae. Semonggo ya. Jadi maka umat Islam pun juga menjadikan hari ini Id itu ada bagi orang yang melakukan haji itu adalah hari Id mereka ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Maka mereka dilarang untuk melakukan puasa ya, melakukan puasa. Kemudian yang kedua, innaha qad qila, dan sesungguhnya dia juga hari Arafah dikatakan innahu syafa' alladzi aqsamallahu fi kitabihi, yaitu adalah hari yang genap yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya, di dalam kitabnya ataupun dalam Al-Qur'an. Wa innal witra yaumul nahar, dan hari yang ganjil itu adalah pada hari nahar ataupun menyembelih, yaitu hari 10 Dzulhijjah ya, 10 Dzulhijjah. Kenapa hari Arafah dikatakan hari yang syafa' ya, karena dia itu menggenapkan yang ganjil, yaitu pada an-nahar ya. Sebagaimana kalau di mazhab Syafi'iyah, kalau kita sholat witir pada bulan Ramadan ya, biasanya ini apakah 3 rakaat langsung ataukah 2 rakaat kemudian ditambah satu rakaat gitu ya. Maka yang 2 itu adalah syafa' ya. Kemudian yang witir adalah yang terakhir, yaitu satu rakaatnya tadi gitu ya. Maka ini Arafah, Yaumul Arafah itu juga dikatakan asyafa' ataupun hari yang genap, untuk mengenap ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tadi bersumpah dengan hari itu ya. Wal fajr walayalin asyr wasyaf'i wal watr ya. Wasyaf'i wal watr. Kalau Allah Subhanahu wa taala ini bersumpah dengan ciptaannya, berarti ciptaannya itu memiliki sebuah kemuliaan ataupun sebuah keagungan ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan ciptaannya ya. Banyak sekali ya, seperti wal fajr tadi, kemudian wadduha gitu ya. Kemudian dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain ya. Was-sama'i dzatil buruj dan lain sebagainya. Nanti Yaumul Arafah ini juga memiliki sebuah keutamaan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Arafah ataupun Yaumul Arafah itu sebagai Allah Subhanahu wa taala melakukan qasam atau melakukan sumpah demi ya.
Kemudian yang selanjutnya adalah annahu afdhalul ayyami, sesungguhnya dia adalah hari-hari yang lebih baik. Kharajahu Ibnu Hibban, sebagaimana yang min hadisi Jabir, dari hadis riwayat Jabir anin Nabi SAW, ya, dari Nabi Muhammad SAW, ya. Maksudnya dia adalah hari-hari yang baik. Kemudian selanjutnya annahu rawa an Anas bin Malik, sesungguhnya dia juga diriwayatkan dari Anas bin Malik, annahu qala, sesungguhnya dia berkata, kana yaqulu yaumal arafah, dia berkata pada hari Arafah, bi asyri alafin yaum, yakni fil fadl, bahwasanya hari Arafah itu lebih utama daripada 1000 hari. Ya, keutamanya satu hari bulan Arafah lebih utama daripada 10 hari yang lainnya. Ini dari Anas bin Malik, ya. Kemudian juga termasuk keutamaan dari Yaumul Arafah, annas yamahu kafaratus sanataini, ya. Sesungguhnya puasa di dalam hari Arafah tadi itu sebagai kafarah, sebagai penutup atau penutup dosa sebanyak 2 tahun, ya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i, qala Rasulullah SAW, al asyura yukaffiru sanata madhiyah. Pada Asyura ataupun pada tanggal 10 bulan Muharram itu dapat menghapuskan kesalahan 1 tahun sebelumnya. Wa shaumul Arafah, dan puasa Arafah, yukaffiru sanatain al madhiyah wal mustaqbalah, yaitu 2 tahun, ya. Puasa Arafah dapat menutupi dosa 2 tahun, baik 1 tahun yang lalu dan 1 tahun ke depan. Kemudian juga saumu yaumul Arafah, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru as-sanah allati qablahu wa sanatul lati ba'dahu. Puasa Arafah itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa 1 tahun setelahnya dan 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Kemudian satu lagi, ya, yaitu tentang Yaumut Tasyrik, ya, Yaumut Tasyrik. Kharaja Muslim fi sahihi min hadisi Nabithah al-Hudhali, yaitu hadis oleh Imam Muslim, ya, dalam sahihnya, hadis dari Nabithah al-Hudhali, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, ayamul mina, hari-hari di Mina, ayyamul akli wa syurbi wa zikrillahi azza wa jalla. Yaumul Arafah itu adalah hari-hari minum dan juga makan, ya. Maka diharamkan di dalamnya untuk berpuasa, ya. Kemudian wa fi riwayatin lin-Nasa'i ayyamul akli wa syurbi wa salatin. Ya. Hari tasyrik itu adalah hari makan, minum dan juga salat. Kemudian zakarallahu uqba salawatil maktubah bitakbiri fi adbariha wa huwa masyru'un ila akhir ayami tasyrik inda jumhuril ulama. Di dalam setelah salat 5 waktu ataupun salat maktubah itu disunahkan untuk melakukan takbiran, ya. Disunahkan untuk melakukan takbiran, ya. Karena sahabat Ibnu Umar ataupun sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu juga melakukan hal demikian, ya. Kemudian ada ya seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun juga melakukan takbiran sampai ke pasar-pasar, sehingga orang-orang pasar mengikuti takbiran mereka, gitu, ya. Kemudian yang terakhir adalah qad istahaba katsirun minas salaf kasratu du'a bi hadza fi ayami tasyrik, ya. Banyakan salaf ataupun pendahulu kita dari orang soleh itu memperbanyak doa di dalam hari-hari tasyrik. Qala Ikrimah, Ikrimah radhiyallahu anhu berkata, kana yastahibbu ayyuqal, mereka sangat menyukai untuk berdoa dengan lafaz fi ayami tasyrik, di dalam hari tasyrik,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ini insyaallah doa yang pendek tapi mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka di hari-hari tasyrik harus memperbanyak doa-doa ini ya. Jadi, karena umat-umat terdahulu hari-hari tasyrik untuk memperbanyak doa.